Baru-baru ini ada salah satu menteri ya yang sering melakukan kontroversi melek-mayek baik dari pekerjaannya ataupun pernyataannya melek-mayek, yaitu Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Natalius Pigai, yang lagi-lagi sekarang membuat pernyataan yang membuat masyarakat gerget lagi sama beliau. Beliau mengusulkan agar masyarakat itu bisa memeluk agama di luar dari 6 agama yang sudah resmi di Indonesia. Misalnya mereka yang terpercaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Tapi ini bukan berarti usulan benar-benar tidak bagus ya, menurut saya enggak. Maka dari itu kalian jangan langsung ngata-ngatain dia, terus hujat-hujat dia sebelum nonton video ini. Makanya saya di sini akan bongkar semuanya, dampak negatif dan dampak positifnya. Di sini saya akan fair nantinya. Makanya tonton video ini sampai akhir. Dan selamat datang di UIC saya. Jadi belakangan ini, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yaitu mengusulkan supaya ada undang-undang mengenai kebebasan beragama yang lebih luas. Artinya gimana? Ya maksudnya biar warga itu bisa memeluk kepercayaan di luar 6 agama yang resmi di Indonesia ini. Makanya menurut dia, ini penting katanya ya. Agar apa? Buat melawan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas yang selama ini sering kesulitan mendapatkan pengakuan dari negara dari segi keyakinannya, ya agamanya lah. Menurut dia, negara itu gak boleh membatasi pilihan seorang dalam beragama. Jadi perlu ada aturan yang benar-benar menjamin kebebasan masyarakat, baik dari segi agama dan hak asasi yang lain. Usulan Natalius Pigai ini itu muncul juga karena adanya indeks demokrasi Indonesia ini yang sempat menurun dalam laporan terbaru dari The Economic Intelligence Unit. Natalius Pigai bilang gini, kalau Indonesia itu mau demokrasinya lebih baik, harus melindungi hak warga buat beragama sesuai keyakinan mereka. Yaitu merupakan argumennya beliau lah. Tapi kalau kita lihat ya, nggak hanya itu Pak, penyebab indeks ini menurun. Ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap dorongan indeks ini. Kayak kemarin, mengenai hasil keputusan di MK. Ini juga berdampak yang kemarin. Belum lagi faktor mengenai pembatasan kebebasan pendapat di kalangan akademik, mahasiswa, terutama terkait isu-isu yang seperti konflik di Papua. Nah makanya Bapak, ini saya usulan, jangan cuma menyimpulkan suatu permasalahan itu dengan satu sisi saja, atau menyelesaikannya dengan satu solusi. Karena meskipun usulan Bapak itu diterima dengan alasan tadi, jika misalkan faktor penyebab yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak diselesaikan, maka indeks demokrasi kita itu tetap rendah Pak. Sebenarnya ya, kalau kita lihat dari UUD 1945, di sana itu sudah ada mengenai hak kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu udah dijamin di sana. Misalnya di pasal 28E ayat 1, yang mana di situ tertulis, kalau setiap orang bebas memeluk agama dan ibadah sesuai keyakinannya. Kemudian di pasal 29-nya ayat 2-nya itu ada juga di sana. Menegaskan kalau negara itu menjamin kemerdekaan tiap warga dalam beragama. Jadi sebenarnya udah ada undang-undangnya. Cuman mungkin di dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara perinci bahwasanya boleh memeluk agama dari selain dari 6 yang sudah resmi itu. Sebenarnya udah ada. Makanya jika misalkan emang UU ini mau diubah sesuai dengan usulan Menteri Han tadi, mungkin ini perlu diskusi panjang biar gak bentrok sama aturan-aturan yang sudah ada. Undang-undangnya udah ada. Tapi yang jelas ketika ada usulan seperti ini ya, pemerintah sekarang itu perlu introspeksi diri juga lah. Karena ketika udah ada usulan seperti ini, meminta memperinci undang-undangnya. Padahal undang-undangnya sudah ada. Ini perlu dipertanyakan lagi, apakah kebebasan beragama di Indonesia udah benar-benar inklusif atau masih ada yang merasa dikucilkan. Makanya gini, saya di sini mau memaparkan jika misalkan undang-undang ini disahkan, apa dampak negatif dan apa dampak positifnya. Saya di sini akan fair. Jadi di sini tuh saya gak berpihak untuk menerima usulan ini atau menolak usulan ini. Saya di sini akan fair. Makanya saya akan paparkan semuanya. Pertama, mengenai dampak positif jika misalkan usulan ini diterima. Ada beberapa dampak positif yang bisa terjadi di masyarakat. Pertama, kebebasan beragama ini akan meningkatkan signifikan. Artinya apa? Warga yang selama ini merasa terbatas hanya pada 6 agama resmi ini bisa lebih bebas nantinya memilih dan menjalankan kepercayaan sendiri. Dengan ini dapat dipastikan nantinya akan membuat mereka itu merasa lebih dihargai dan tidak didiskriminasi. Karena hak untuk beribadah sesuai keyakinan
akan diakui secara hukum oleh negara Republik Indonesia. Dan ini juga nanti akan mendukung penguatan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Karena negara ini menunjukkan komitmennya untuk menghargai keberagaman dan kebebasan individu khususnya di bidang agama. Dari ini tumben Pak Natalius Pigai ini ngomong sesuai tugasnya, yaitu di tugas hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia. Karena mulai kemarin kayaknya selalu berjaya tidak sesuai tugasnya, bicara punya pacar 3 dan segala macam, pokoknya kontroversi deh. Kemudian gini, jadi jika misalkan usulan ini benar-benar diterima, Indonesia bisa semakin mencerminkan nilai-nilai inklusif dan keadilan yang pada akhirnya itu memperkuat fondasi sosial dan politik di negara kita. Berarti bagus dong usulan Natalius Pigai ini. Tunggu dulu. Di sini saya belum memaparkan dampak negatifnya. Kalau misalkan usulan ini diterima ya, ada beberapa dampak negatifnya juga yang mungkin akan muncul di masyarakat. Pertama dan yang paling utama, ini nantinya ada kemungkinan besar usulan ini menimbulkan gesekan sosial. Karena dengan adanya pengakuan terhadap kepercayaan di luar 6 agama resmi yang ada sekarang ini bisa memicu reaksi dari kelompok-kelompok konservatif nantinya. Reaksi tersebut bisa berujung pada konflik horizontal atau bahkan polarisasi di masyarakat. Karena ada yang merasa identitas nasional ini terancam nantinya atau tergeser. Apalagi yang kita tahu, kalau di masyarakat itu sangat fanatik di negara kita. Jadi jika misalkan usulan ini diterima, bisa saja nanti akan ada timbul kritik dari berbagai agama-agama karena dengan adanya kebijakan ini. Jadi sama gitu ya, penerapan kebijakan semacam ini nanti juga bisa memicu perpecahan administratif. Jadi pemerintah itu harus menyusun regulasi baru nantinya yang jelas dan komprehensif. Tapi kalau regulasi itu masih tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, justru ini bisa menimbulkan nantinya kebingungan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Jadi meskipun tujuan awalnya ini untuk meningkatkan kebebasan beragama, penerapannya ini perlu dipikirkan lagi dengan matang agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Jadi ini harus dirombak dari awal lagi, baik dari edukasinya dan administrasinya. Kemudian gini lagi, jika misalkan usulan ini diterima ya, maka pemerintah itu harus melakukan pengawasan. Jika misalkan tidak diawasi, takutnya nanti mereka bikin agama baru yang visi dan misinya ini takutnya bersifat terorisme. Takutnya. Itu merupakan dampak negatif dan positif. Terus menurut saya gimana? Oke, saya di sini mau memberikan pendapat dan usulan. Ketika saya lihat dan analisa dari dampak negatif dan positifnya ini, mengenai usulan untuk mengakui kepercayaan di luar 6 agama resmi ini, tentunya ini nanti akan membuka peluang untuk meningkatkan kebebasan beragama. Dan tentu ini akan mengurangi diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang selama ini mungkin mereka merasa terpinggirkan. Di sisi lain, saya juga menyadari kalau adanya potensi ambiguitas hukum dan kemungkinan timbulnya konflik sosial, terutama dari kalangan masyarakat konservatif yang sangat melekat pada identitas keagamaan tradisionalnya. Makanya menurut saya, daripada memilih untuk langsung menerima atau menolak usulan tersebut secara mutlak, saya lebih condong pada pendekatan yang lebih hati-hati dan partisipatif. Maka dari itu, sebelum ini ditindaklanjuti, langkah pertama adalah melakukan kajian mendalam dengan melibatkan akademisi, tokoh agama, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang. Dengan cara ini, kita dapat mengumpulkan nanti pandangan yang komprehensif mengenai manfaat dan risiko dari kebijakan ini, serta mencari solusi agar tidak terjadi tumpang tindih nantinya dengan regulasi yang sudah ada. Setelah mendapatkan masukan yang luas, kemudian menuju pada langkah selanjutnya, yaitu adalah merevisi regulasi yang ada secara bertahap ya. Jika misalkan ini diterima, yang mana pendekatan bertahap ini memungkinkan kita untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan ini sambil terus memantau dampaknya di lapangan. Sehingga bila ada kendala nantinya atau masalah baru yang muncul, kita dapat segera melakukan penyesuaian diri. Dengan demikian, artinya kebijakan yang ditetapkan nantinya tidak hanya mendukung kebebasan individu dalam beragama, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum di Indonesia. Karena kalau kita lihat ya, dari usulan Pak Natalius Pigai ini memiliki tujuan yang bagus, yang baik. On the paper ya, secara on the paper baik. Agar masyarakat itu memiliki kebebasan dalam memeluk agama. Secara on the paper bagus. Cuman kenapa kok di masyarakat ini heboh? Padahal bagus loh tujuannya. Ketika analisa, ternyata kenapa kok masyarakat heboh? Ya karena yang ngomong ini Natalius Pigai. Yang akhir-akhir ini sering membuat pernyataan yang membuat blunder. Seperti pada saat minta tambahan anggaran 20 triliun
terus pernah mengatakan memiliki 3 pacar. Makanya dari kebijakan ini kita jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakannya. Bagus gak kebijakannya? Jika bagus, oke, diterima. Jika gak bagus, oke, kita tolak. Bagaimana menurut kalian? Apakah usulan yang diusulkan Natalius Pigai ini baik atau tidak baik dan harus ditolak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.